Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reynal Jafar Prasetyo dari Administrasi Bisnis 1C Politeknik Negeri Madiun. Saya akan menjelaskan apa sih ketahanan nasional itu dan kaitannya dengan bela negara. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang kedua, landasan ketahanan nasional. Yang pertama ada landasan ide. Dalam hal ini, Pancasila lah yang menjadi sumber inspirasi sebagai pedoman. Pancasila sebagai dasar negara, filsafat, sekaligus dasar ideologi warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, landasan konstitusi. Undang-undang dasar adalah sumber dari hukum yang berfungsi di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-undang dasar dijadikan landasan konstitusional sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Undang-undang dasar memberikan landasan serta tujuan dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Yang ketiga, landasan visional. Wawasan Nusantara adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Indonesia yang tersusun dari gugusan kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan serta saran untuk membangun dan menata diri menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi. Yang ketiga, asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan dasar dan penting bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Karena kesejahteraan dan keamanan menjadi prinsip dalam sistem kehidupan nasional dan nilai intrinsiknya. Yang kedua, asas komprehensif. Sistem kehidupan nasional mencakup semua kehidupan aspek bangsa secara keseluruhan dan sistematis dalam perwujudan persatuan dan kesatuan dari keseluruhan aspek yang harus seimbang, harmonis, dan keselarasan di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan keluar. Mawas ke dalam ialah suatu sikap waspada atau berhati-hati dengan situasi negara yang tidak diinginkan dalam sebuah bangsa dan negara. Mawas ke dalam tujuannya untuk menjaga kondisi kehidupan nasional dari efek negatif yang berasal dari aspek lingkungan di negara ini. Mawas keluar. Mawas keluar berarti waspada atau berhati-hati dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh dampak dari interaksi yang berasal dari lingkungan strategis luar negeri. Introspektif luar bertujuan untuk mengantisipasi dan berpartisipasi dalam menghadapi dampak negatif dari lingkungan strategis luar negeri. Yang keempat, asas kekeluargaan. Dalam asas ini mengakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara harmonis dalam kemitraan dan dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang menghancurkan dan saling bertentangan. Yang keempat, kedudukan, fungsi, dan tujuan ketahanan nasional.
Kedudukan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam semua bidang dan sektor pembangunan. Tujuan ketahanan nasional. Yang pertama, mampu menetralisir pengaruh ideologi yang datang dari luar. Yang kedua, mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, mampu mewujudkan kondisi ekonomi yang tidak mudah goyang oleh perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi. Yang keempat, mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak terpengaruh oleh budaya negatif yang datang dari luar. Yang kelima, ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Didasarkan pada metode Astagrata, seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagrata yang terdiri dari aspek ilmiah. Ada 3 atau Trigatra yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, dan 5 aspek sosial atau Pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang keenam, sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Ketahanan nasional adalah untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri dan kekuatan dengan keuletan dan ketangguhan tanpa mudah mengundurkan diri dan menjaga nilai-nilai identitas, integritas, dan identitas nasional. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidak tetap, tetapi dinamis atau dapat ditingkatkan atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. Yang ketiga, wibawa. Keberhasilan sistem keamanan nasional Indonesia yang tangguh, kuat, berkelanjutan, dan seimbang akan meningkatkan kemampuan bangsa dan kekuatan yang dapat menjadi perhatian bangsa lain. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsep ketahanan nasional tidak menempatkan pada konfrontasi dan sikap antagonis. Tidak pula mengandalkan kekuatan dan kekuatan fisik semata-mata untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama, saling menghormati, menghargai, dan mengandalkan kekuatan kepribadian moral dan bangsa. Yang ketujuh, aspek-aspek ketahanan nasional terbagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Yang pertama, aspek alamiah, yaitu aspek yang sifatnya statis, mencakup aspek geografis, kependudukan, dan sumber daya alam. Yang kedua, aspek sosial, yaitu aspek yang sifatnya lebih dinamis, mencakup pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.